Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ij'alna mimman yuhallilu halalah wa yuharrimu haramah wa yu'minu bimutasyabihi wa ya'malu bimuhkamih ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur kadzdzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk ke penggalan baru. Penggalan tentang Fir'aun. Ya, secara umum tidak disebutkan nama nabinya ya. Mana hanya Nabi Nuh yang disebutkan. Kadzabat qablahum qaum Nuh. Itu pun ya, bukan untuk menyebut nabinya tapi kaumnya, kaum Nuh ya. Kaum Ad tidak disebut Nabi Hudnya, kaum Tsamud tidak disebut Salehnya, kaum Lut ya, tidak dalam rangka menyebut Nabi Lut. Begitu juga tidak disebut Nabi Musa. Ya, inilah pentingnya memahami tafsir Al-Quran bil Quran walaupun nggak disebut nama nabinya ya, tapi pembaca sudah tahu. Sebagaimana di surat Al-Mu'minun juga nggak disebut ya, wala disebut Ad, wala disebut Hud. Wa arsalna fihim rasulan minhum an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Wallahu a'lam. Biasanya usul Quran ketika ada suatu dua hal yang besar tidak disebutkan ya, atau dua hal yang besar yang disebut cuma salah satu agar manusia fokus ya. Misalnya tanzilum tanzilum min rabbil alamin ya. Telah turun ya, dari Rabb semesta alam. Yang turun apanya? Seharusnya kan kitab. Zilul kitabi. Ya. Berarti Allah yang inginkan sumber turunnya Quran itu yang harus menjadi fokus. Ya. Ya. Ataupun tidak disebutkan nama Allahnya kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat nama. Siapa yang telah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang bersifat hakim nggak disebut, atau mungkin syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kenapa Allah nggak menyebut ya? Allah dengan Al-Quran lebih besar peran Allah.
Maka tidak disebutkan nama Allah agar pembaca lebih fokus kepada Qur'annya. Ya. Kalau disebut nama Allah, seharusnya yang lebih mendapat fokus Allah, karena Allah lah yang lebih di atas daripada Quran itu sendiri. Ya, mengambil pelajaran dari ayat-ayat seperti itu, maka di surat Al-Qamar ini tidak menyebut secara khusus nabinya, bahkan lebih menyebut abdana, fakadzabu abdana. Jadi kalau kembali kepada surat-surat sebelumnya, memang Allah inginkan agar orang beriman ya, lebih atau juga punya agenda yang disebut dengan ma'rifatul mujrimin. Ya, mengenal orang-orang jahat. Ya. Ya, kalau dilihat dari Az-Zariyat, ada ayat atawasaw bihi bal hum qaumun taghut. Ya. Di surat An-Najm juga begitu. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhin min qablu innahum kanu adlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa fa ghasyaha ma ghasya. Jadi bahwa ma'rifatul mujrimin itu harus juga menjadi satu agenda pembelajaran, diungkapkan juga di surat Al-An'am. Kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Ya. Kamu harus punya agenda tastabin, mencari tahu, mencari penjelasan. Ya, sabilul mujrimin. Langkah-langkah orang-orang jahat di atas bumi ini. Ya. Misalnya terjadinya COVID itu pada akhirnya sudah direncanakan oleh mujrimin dari tahun 2000. Ya. Tujuannya apa? Ujungnya manusia memang semacam ditipu ya. Apa langkah-langkah mujrimin terhadap negeri ini ya, katakan 30 tahun yang akan datang. Itu sudah ada, kita mau belajar. Ya. Langkah-langkah Yahudi Zionis internasional terhadap dunia Arab khususnya, itu juga sudah ada kajian. Maka Al-Quran memberi isyarat juga seperti itu. Ya. Ma'rifatul mujrimin fi qaumi Nuh, ma'rifatul mujrimin fi qaumi Ad, ya, dan seterusnya. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur, dan telah ya, datang kepada alu Fir'aun. Ya. Al itu artinya keluarga. An-nudhur peringatan-peringatan. Ya. Al itu artinya keluarga, baik yang punya hubungan nasab atau punya hubungan loyalitas. Ya. Punya hubungan nasab seperti apa yang disebut dengan para sahabat yang masih keluarga Rasulullah. Ya. Atau punya hubungan loyalitas. Rasulullah menyebut Salmanu aluminna. Salman itu keluarga kami.
Maka karena al juga bisa bermakna ya, hubungan loyalitas manusia dengan manusia yang lain, sehingga al kalau dalam bahasa masyarakat kita ya, disebut dengan loyalis. Maka ayat ini mengingatkan kita hati-hati menjalani kehidupan ketika kamu menjadi seorang loyalis. Siapa yang kamu loyalis? Baik loyalis dalam kebaikan maupun loyalis dalam kejahatan, juga diistilahkan dengan al. Maka di surat ketiga namanya Al Imran, keluarganya Imran. Nah, ini keluarga dalam arti hubungan keluarga, ya, baik nasab maupun musyawarah maupun pernikahan. Dan ini menjadi kemuliaan ketika suatu keluarga punya niat ingin menjadi loyalis al-aqsa. Idqalatim ra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram. Masih menjadi jabang bayi, sudah diniatkan agar bayi ini nantinya fokus untuk mengurus Al-Masjidil Aqsa. Baru niat saja Allah sudah muliakan sampai dijadikan nama surga. Apalagi yang sudah berinfak untuk Al-Aqsa, Tahriril Aqsa, menyuarakan Tahrirul Aqsa, ya, baik kepada masyarakat maupun kepada dunia dengan aksi-aksi yang walaupun ala kulli hal tapi niatnya sangat mulia. Ngapain kamu hadir aksi? Tahrirul Aqsa, tahriru Filistin. Ya. Sehingga sebut Al Imran, apanya yang menonjol dari Al Imran, semangatnya untuk mengurus Al-Masjidil Aqsa. Ya. Maka jangan sampai hidup ini terlewat agenda, ya, agenda memerdekakan Al-Aqsa, ya, walaupun cuma dengan usaha yang sangat-sangat minimalis. Semoga Allah menerima. Dan dalam ayat yang lain, para pendukung Fir'aun, loyalis Fir'aun, disebut juga dengan Alu Fir'aun. Ya. Maka di surat Al-A'raf, ya, ketika Allah memberi hukuman kepada Fir'aun, maka yang dihukum juga adalah loyalisnya. Walaqad akhadna ala Fir'aun. Dan sungguh kami telah berikan bencana kepada alu Fir'aun. Fir'aun dan loyalisnya. Bisinina, dengan pacaklik yang panjang. Wa naqsim minat thamarat, krisis buah-buahan, la'allahum yadzakkar, agar mereka mengambil pelajaran.
Jadi baik loyalis sebuah negara, ya, loyalis kepala pemerintahannya, itu semua akan mempengaruhi kehidupan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Alu Fir'aun itu loyalisnya juga selain kepada negerinya yaitu Mesir, juga kepada pemimpinnya. Sehingga di ayat ini dikecam menjadi loyalis yang kadzabu bi ayatin, telah mendustakan ayat-ayat kami. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Kemudian pemimpinnya dan loyalisnya semua dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, dan tidak mustahil orang beriman pasti menjadi loyalis terhadap negerinya. Ya. Sebagaimana loyalis Fir'aun. Tapi di surat Ghafir ya, ada alu Fir'aun yang istilahnya munsif. Ya. Loyalis negeri Mesir dengan pemimpinnya Fir'aun, tapi dia munsif. Munsif itu apa? Ya. Dia tahu bahwa memang ini negeriku, tapi pemimpinnya kan salah. Pemimpinnya yang sesat. Ya. Sehingga saya hanya menjadi loyalis negeri karena ini tanah air saya, tapi tidak untuk sistem. Saya tidak bisa loyalis kepada sistemnya, kepada pemimpinnya, kepada pendukung-pendukungnya. Pada mereka saya akan ya, ya, saya tidak mau menjadi loyalis. Sehingga di surat Al-Ghafir itu ada kisah begini, wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Dan berkata seorang laki-laki dari loyalis Fir'aun itu, ya, tapi hanya loyalis terhadap negerinya, tidak untuk sistemnya, tidak untuk pemimpin. Ya, dia yaktumu imanahu, dia menyembunyikan iman. Ya. Dia membela ya, orang-orang beriman, wabil khusus termasuk Nabiullah Musa alaihissalam, ya, dia ungkapkan protesnya kepada Fir'aun, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kamu mau membunuh laki-laki ya hanya karena dia menyatakan Allah sebagai Tuhan. Jadi masalah menjadi loyalis ini harus ada ngajinya, ya. Nggak bisa dilepaskan dari konsekuensi keimanan, ya. Nggak bisa seorang memahami, ini kan cuma urusan dunia. Tapi tahu nggak akibat kamu salah menjadi loyalis, kamu langsung menjadi pendukung kebatilan. Ya. Akibatnya menjadi kebatilan, maka kebatilan itu menjadi eksis. Ya. Menjadi ya, eksis itu utamanya apa? Menjadi berkuasa. Kenapa? Karena gara-gara kamu gak ngerti siapa yang harus diloyali, jadi eksis dia. Jadi punya hak mengatur negara. Ya. Sehingga dalam banyak ayat ya, dijelaskan orang-orang yang salah memberikan loyalitasnya ya, kepada orang lain sampai dia memimpin padahal dia adalah pemimpin kebatilan. Apakah yang bisa kita baca di surat Al-A'raf
qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Ya. Maka antara pemimpin dan loyalis itu nanti akan saling menggugat. Kata loyalis itu, tolong dong ya Allah, pemimpin itu dikasih adab yang lebih besar. Jawab oleh Allah, enggak, semuanya saya adab besar semua. Qala likullin dha'fu walakin la ta'lamun. Maka kata pemimpin-pemimpinnya itu, kita ini sama. Fama kana lakum wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul adab bima kuntum taksibun. Ya. Di surat Al-Ahzab, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Orang yang masuk neraka karena penyimpangan loyalitasnya. Orang yang baik tidak didukung, justru orang yang jahat didukung. Di surat As-Saffat, wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkan para pemimpin-pemimpin kejahatan itu dan loyalisnya, wa azwajahum. Wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahdihum ila siratil jahim. Ya. Jadi memang kalau sudah bicara masalah loyal, sehingga Al-Quran perlu membahas bab ini, karena manusia itu kalau sudah loyal terhadap sesuatu, nyaris nggak bisa menggunakan akal sehatnya. Karena nggak bisa menggunakan akal sehat, nah, terus masalah ini nggak boleh lepas dari nilai-nilai keimanan. Jadi kita mungkin dulu udah dengar, lihat, nah seorang gubernur Akhwat ya, ya mentasbihkan, ya, menyerupakan ya, bahwa calon pemimpin yang ada di negeri ini mirip Abu Bakar, apa mirip Ali, apa pokoknya dianggap seperti para sahabat yang Khulafaur Rasyidin. Waduh, ya jauh kemana-mana ya. Ya. Jadi satu senior, satu junior. Ali itu contoh pemimpin yang junior, kacau banget ya. Ya. Ya, itu semua kembali kepada loyal. Ya. Masyarakat yang nonton debat capres juga begitu. Yang memang loyalnya nomor 2, apapun yang ada di nomor 2 pasti baik. Yang loyal nomor 1, ya apapun yang dilakukan nomor 1 pasti baik. Yang nomor 3 juga. Ya udahlah, semua akhirnya kembali kepada niat. Niatnya dukung nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Dan dari niat itu harus diukur dengan kacamata syar'i. Ya. Benar dan tidaknya tergantung timbangan syar'i. Maka apa yang dialami oleh Alu Fir'aun, ya maka dia mengikuti ya, sistem negerinya ataupun mengikuti keputusan-keputusan pemimpinnya. Pemimpinnya itu apa keputusannya? Kadzabu bi ayatina kulliha. Semua yang bersifat wahyu Allah ditolak 100%. Kulliha 100%. Pokoknya kalau mengandung wahyu Allah, Allahu harus ditolak. Ini menjadi kehidupan yang berbahaya. Karena antara manusia dengan ayat Allah itu ya dijelaskan dalam banyak ayat ya, ya.
sebuah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisah. Manusia nggak mungkin berpisah dengan air, nggak bisa pisah dengan api, nggak mungkin pisah dengan tanaman. Ya. Sehingga ayatnya nanti insya Allah kita akan sampaikan. Afara'aitum ma tahruthun, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, afara'aitumun nar allati turun. Aslinya antara manusia dengan Quran lebih dari itu. Bisa nggak hidup tanpa air? Nggak bisa. Ya seharusnya nggak bisa hidup tanpa wahyu Allah. Tapi anehnya manusia kadzabu bi ayat. Manusia itu menolak 100% semua wahyu Allah. Padahal sebentar lagi insya Allah kita sampai surat Ar-Rahman. Ya. Allah katakan diciptakannya manusia itu dalam rangka menjalankan wahyu Allah. Dalam kajian tafsirnya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Kenapa tidak khalaqal insan 'allamahul bayan, baru 'allamal Qur'an? Ar-Rahman 'allamal Qur'an dulu. Kemudian manusia diajarkan Al-Quran itu teknis. Tapi diawalkan penyebutan Allamal Quran agar dipahami bahwa Quran itu lebih awal keberadaannya daripada manusia. Ya. Walaupun saat itu belum diturunkan. Tapi dia sebagai sebuah, ya katakan, manuskrip yang ada di Lauhul Mahfuz itu lebih awal. Diawalkan Allamal Quran agar difahami bahwa ya, manusia itu diciptakan tujuannya agar mempelajari Al-Quran sehingga ditolong oleh Allah untuk diajari Al-Quran. Allamal. Nah, tapi mengerikan kehidupan manusia yang menolak semua. Fa'akhadnahum, ya. Kemudian kami azab manusia itu. Ya. Jadi akhadha itu dalam Al-Quran dalam 3 penggunaan. Ada yang mengambil, ya. Khudh min amwali. Dalam bab zakat, khudh artinya ada artinya amalkanlah. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ada yang bermakna menyiksa. Surat Hud, inna akhdahu alimun syadid. Ya, siksaan Allah itu sangat penting. Sehingga semua akar kata dari akhadha itu bermakna siksaan. Fa akhadnahum, kami siksa mereka dengan siksaan yang azizim muqtadir. Siksaan Allah, ya. Kenapa disebut dengan aziz? Maka ini berlaku untuk Allah menyebut dirinya aziz. Itu sering disebut pada kondisi-kondisi manusia yang memang tidak taat kepada Allah. Kalau ibu-ibu baca surat Asy-Syu'ara, itu setiap penggalan temanya selalu ditutup inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Jadi kalau ada kisah ya, kisah manusia yang nolak wahyu Allah, maka Allah sebut Anal Aziz. Ya, ya. Yasin, ya. Wal Quranil Karim. Ya, Yasin Al Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala suratul mustaqim tanzilal azizir. Ya, aslinya Allah itu nggak butuh manusia itu mau menerima wahyunya. Ya. Jadi bagi Allah, andai kata semua manusia nggak mau menerima wahyu, Anal Aziz, ya, tidak berpengaruh terhadap kemuliaan saya. Andai kata semua manusia beriman, saya juga tidak bertambah kemuliaan saya. Karena Allah turunkan wahyu itu untuk kebaikan manusia. Jadi saya siksa kalian karena saya aziz, ya, dan itu sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa yang beriman ini balasannya, siapa yang menolak ini balasan. Ketika Nabi Isa telah menjelaskan bahwa orang-orang Nasara yang sesat di dalam beriman dengan dirinya, maka Nabi Isa pun mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul. Jika engkau siksa, ya mereka hamba-hambamu. Jika engkau ampuni, maka tidak mengurangi kemuliaanmu pun tidak menambah kemuliaan. Maka begitulah bagi Allah ketika menghabisi alu Fir'aun, maka merupakan upaya menghabisi dari Allah yang aziz. Aslinya tidak terpengaruh oleh keimanan manusia ataupun penolakan manusia. Jadi sampai apa ya? Sampai bicara masalah adab saja, Allah ingin manusia itu mengambil pelajaran dari adab. Jadi bukan sekedar penjelasan adab ini, tuh rasain tuh ya saya habis. Tapi masalah adab pun kamu harus, dari adab itu kamu harus bisa mengenal Allah, atau sumber adab itu dari Allah ya, yang aziz. Padahal kalau kamu menjadi manusia yang taat, ya, itu yang paling ibrahnya kan, yang paling termuliakan itu dirimu, yang paling termanfaati dirimu, bukan Allah. Muqtadir, ya. Muqtadir itu sebenarnya sama dengan kata qadir, tapi karena hurufnya lebih banyak, ya qadirnya lebih, kemahakuasaannya ya, lebih tinggi. Allah menyebut dirinya Muqtadir karena konteksnya sedang bicara penguasa. Ya. Ya namanya penguasa, kalau dia mau kerahkan seluruh tentara untuk menghabisi suatu sistem, itu selesai. Kalau dia mengerahkan kepolisiannya, oh semua urusan sudah selesai. Dia mengerahkan seluruh apa namanya disebut dengan stakeholdernya, ya. Dia mengerahkan semua dana negara yang ada untuk menghabisi gerakan dakwah, selesai. Tapi Allah sebut Anal Muqtadir. Ya. Saya lebih berkuasa, ya, dari penguasa yang sangat berkuasa, ya, sekalipun. Ya.
silahkan lawan saya kalau bisa menghadapi saya, nggak mungkin lah ya. Wa antum bimu'jizina fil ardh. Manusia itu mustahil bisa ngelawan Allah, nggak ada artinya ya. Jadi mau mengandalkan kekuasaan, mengandalkan daya dukung, jika berhadapan dengan Allah yang muqtadir, itu mustahil. Ya, Allah juga menyebut dirinya muqtadir ketika menjelaskan tentang ya, perbedaan rizki satu orang dengan Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalaqa bihi nabatul ardh wa asbaha hashiman tadruhu riyah kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Ya, orang kayak korun itu kok bisa akhir hidupnya begitu? Menurut akal manusia kan pokoknya ada uang beres, ada uang beres. Tapi kalau berhadapan dengan Allah nggak ada gunanya sebenarnya. Ya. Allah sebut dirinya wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ya. Ya, semakna dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, tapi dengan makna yang lebih tinggi lagi karena temanya membutuhkan pensifatan Allah yang muqtadir. Kan manusia mengatakan pokoknya kalau ada uang beres, ada uang beres. Ya. Allah meluruskan nggak bisa. Ya. Dulu waktu kita kaji surat Maryam, Wa'il bin As. Ya. Ketika dijelaskan tentang neraka, katanya, beres, banyak duitnya. Ya. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. Memang kamu tahu bahwa di akhirat itu dengan duit semua beres. Attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahdan kalla sa'tubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda. Ya. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Ya. Ya. Ayat ini dalam sebagian doa para imam sering dijadikan iktibas. Ya. Niru-niru ayat Al-Quran. Bagus. Ya. Misalnya doanya begini, Allahumma alaika bil yahudis sahayinatil zalimin. Ya Allah, hancurkanlah Zionis yang zalim itu, syatit syamlahum, porak-porandakan ya organisasi mereka. Wa khudhum akhdha azizim muqtadir. Jadi kalau ibu-ibu dengar ada orang berdoa seperti itu, habisilah ya Fir'aun itu dengan cara Allah. Ya bahasanya meminjam ayat ini. Wa khudhum akhdha azizim muqtadir. Sehingga maknanya apa? Perlakukan orang-orang jahat ini sebagaimana engkau memperlakukan Fir'aun. Ya. Ini menunjukkan betapa para ulama ya, itu sangat akrab dengan Al-Quran. Sehingga apabila memungkinkan minjam kata dari Al-Quran, maka dipinjamlah kata dalam Al-Quran yang istilahnya dalam bahasa Arab iqtibas. Dan yang tidak paham Al-Quran nggak ngerti, kalau ini iqtibas. Tapi kalau sudah yang ngaji seperti ini, kalau mendengar kata iqtibas, maka itu berarti memiliki susunan kata yang berbobot. Berarti orang berdoanya paham Al-Quran. Dia mengatakan seperti itu, ya. Tayammunan bisuratil Qamar. Dia mengambil pelajaran dari surat Al-Qamar. Khudhum akhdha azizim
muqtadir. Ya. Nah, seharusnya seperti ini menjadi pelajaran bagi manusia. Yang pada zamannya waktu itu seharusnya menjadi pelajaran bagi orang-orang Quraisy. Di mana orang-orang Quraisy itu berada dalam posisi yang sama, kadzabu bi ayatina. Ataupun orang-orang sekarang ya, tidak mustahil generasi sekarang juga mengalami kadzabu bi ayatina kulliha. Menolak Quran seutuhnya dari asal. Maka terhadap orang-orang yang menjalani kehidupan gaya Fir'aun, tapi merasa aman, nggak apa-apa, kan? Ditegur oleh Allah. Akuffarukum khairum min ulaikum. Ya. Apakah kekufuran kalian ataukah orang-orang jahat di antara kalian itu lebih baik daripada Fir'aun? Siapa yang istilah surat Adz-Dzariyat kemarin itu atawasaubihi. Atawasaubihi itu apa? Siapa yang menjadi penerus-penerus, pewaris-pewaris kebatilan. Maka dirinya sama dengan seniornya. Sebagaimana Allah katakan, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Silakan kamu bergabung dengan senior-seniormu yang anti Al-Quran, ya, baik sebagai wahyu, baik sebagai pedoman hidup, baik sebagai referensi menjalani kehidupan. Akufarukum khairum min ulaikum. Ya. Karena merasa khair, kami kan lebih bagus dari Fir'aun. Ya. Itu berarti adanya perasaan, ya, ada perasaan rasa aman. Wah, kalau kita mah nggak bakal diapa-apain. Kalau kita aman-aman saja, ya, ini bahaya. Siapa yang hidupnya hanya menjadi penerus dan pewaris kebatilan, berarti cepat atau lambat nasibnya sama. Fa'akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Akufarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur. Ataukah kalian itu ya, sudah bara'ah artinya bebas ya, yang diputihkan, atau kalian sudah punya dokumen bahwa kalian diputihkan di dalam catatan-catatan Allah, nggak apa-apa orang seperti ini mah. Ya. Jawabannya apa? Ya nggak mungkin lah. Ya. Ya. Siapa yang kehidupannya mirip dengan Fir'aun, mirip dengan kaum Lut, mirip dengan kaum Samud, kaum Ad, kaum Nuh, ya berarti akan bernasib sama dengan mereka. Ya. Jadi bisa suruh jawab sendiri ini pertanyaan. Ya, aku farukum khairum min ulaikum. Ya. Am lakum bara'atun fiz zubur. Tanya lagi, am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Ataukah mereka berani mengklaim bahwa kamilah kelompok yang pasti menang. Nahnu jami'un muntasir. Tentu jawabannya juga nggak mungkin. Ya, ya kata jami' di sini artinya komunitas, ya, komunitas manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataukah kalian berani mengklaim kami ini sebuah komunitas yang pasti menang?
Karena itu bicara masalah kemenangan, orang beriman itu harus punya apa urutan ya ya dari yang paling utama sampai yang istilahnya ya bisa enggak bisa ini. Yang paling utama itu apa? Yang paling utama itu ketika sebuah jami'un ya, sebuah komunitas itu betul-betul ingin hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Ya. Istilahnya ketika komunitas itu sepakat bahwa kami hidup ini betul-betul dalam rangka Allahu ghayatuna Rasul qudwatuna. Ya. Pokoknya kalau tujuannya itu apapun yang terjadi pada hakikatnya itulah yang disebut dengan jami'un muntasir. Apapun yang terjadi itu misalnya disakiti seperti kaum muslim di Filistin, ya. Maka pada hakikatnya dia sudah jami'un muntasir. Ya. Karena mereka diperlakukan seperti itu karena apa? Ya karena imannya kepada Allah. Ya. Coba mereka baik-baik aja dengan al-Yahud, ya saya nurut sama kamu, ya kamu apa ya nggak mungkin lah diperlakukan seperti itu. Ya. Walaupun istilahnya ya, jami'un muntasir versi Allah ya itu belum berkuasa maka sungguhnya dia sudah muntasir ya. Buktinya apa? Kalau dibalik ya. Masya Allah ya berkuasa, ya punya fasilitas ini, fasilitas itu. Tapi komunitasnya tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah. Tidak dalam rangka Allahu wa ayatuna Rasul qudwatuna, tidak dalam rangka wal Quran busturuna dan seterusnya, maka pada hakikatnya itu merupakan jami'un munhazim ya, sebuah komunitas yang kalah lebih awal ya. Kalau tujuannya untuk Allah, boleh saja manusia itu sudah terbunuh semua, qutila ashabul ukhdud ya. Namun di akhir ayat Allah katakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Ya. Kenapa? Karena prinsipnya. Ya. Ya. Jadi kalau mau jami'un muntasir itu tidak diukur dengan muntasir dari apa? Komunitas yang menang. Tidak diukur udah dapat apa aja. Tapi diukur dengan sabatu alal haq ya, komitmennya, keteguhannya di jalan kebenaran. Sehingga seorang syekh dakwah ketika ditanya, ya syekh, ya, kalau kamu ya, ngotot dengan menggunakan Al-Quran ini kemudian ya, lah sama Allah gagal, ya, memang nggak sayang selama saya bersama Al-Quran, kalau gagal saya tetap dapat pahala ya, karena saya menjadi ya karena saya mengamalkan firman Allah ya. Insya Allah saya masuk surga selamat dari api neraka ya. Kenapa? Karena mengikuti Al-Quran dikhawatirkan kalah yang merupakan kalamullah yang sudah Allah janjikan tentang surullah yang surkum yang sudah Allah janjikan walaqad sadaqakumullahu wa'dah ya. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Bagaimana dengan yang berjuang menggunakan ya, selain Al-Quran? Berarti kemungkinan gagalnya sangat besar. Ya. Kalau karena Al-Quran kamu khawatirkan, gimana kalau gagal? Berarti non Al-Quran kemungkinan juga lebih besar. Sudah gagal, nggak dapat pahala. Sudah gagal bisa jadi disiksa.
karena meyakini sistem lain dianggap lebih baik. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apa iya kamu beriman masih lebih yakin dengan sistem yang tidak islami? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Kalau saja kamu yakin, nggak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Apakah mereka berani mengklaim bahwa kamilah komunitas yang pasti menang? Maka dijawab oleh Allah, ya, sayuhzamul jam'u. Ya, mereka nanti akan dikalahkan. Ya. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Dan mereka akan lari terbirit-birit. Ya. Jadi langsung dijawab oleh Allah untuk pernyataan nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ya, ayat ini makkiyah, ya. Ya. Waktu ayat ini turun, para sahabat itu cuma yakin saja bahwa siapa yang istilah undang-undangnya itu bersyarikat, ya, berkomunitas, berorganisasi, berjamaah, ya, tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka dia akan mengalami yuhzam, ya, dikalahkan dan akan, ya, wa yuwalluna ad-dubur, akan mengalami kekalahan yang memalukan. Ya. Kenapa terjemahannya begitu? Karena yuwalluna ad-dubur itu istilahnya, ya, majazi, kapan majazi, menggambarkan bahwa manusia pemberani itu menghadap dengan wajah, dengan bagian depannya. Tapi manusia yang terjerumus dalam rasa malu itu hanya bisa menghadapi orang lain dengan bagian belakangnya. Jadi akan dikalahkan, wa yuwalluna dubur, akan mengalami kekalahan yang akan mempermalukan mereka. Jadi waktu ayat ini turun, waktu itu belum hijrah, yakin pokoknya siapa yang menjadi jamak, organisasi yang tidak baik akan. Begitu terjadi perang Badar, semuanya teringat oleh ayat ini. Oh, ternyata, ya, realisasi ayat ini perang Badar. Betul sekali. Sebelumnya mereka mengatakan nahnu jami'un muntasir. Ya. Akhirnya dikalahkan. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ya. Sehingga kalau dalam pembahasan ulumul Quran, ayat ini akhirnya dipahami semacam, ya, ya, semacam penjelasan yang lebih awal daripada turunnya ayat. Biasanya ayat itu, ya, peristiwa dulu baru turun ayat. Kalau ini enggak, ayat dulu baru peristiwanya belakangan. Ya, walaupun, ya, bisa berlaku untuk semua jamak, ya, semua jamak yang tidak taat kepada Allah, ya, akan mengalami ini. Ya, berarti ayat ini cepat atau lambat akan berlaku di atas bumi ini. Yahudinya yuhzamul jama', orang-orang sekulernya juga akan yuhzamul jama' wa yubardun. Ya. Demikian jamaah rahmatullah, wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi